Oke, selamat siang, Fit. Selamat siang, Kak. Oke, kamu udah siap? Udah, Kak. Nah, oke, kita mulai ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita bakal lanjutin yang sekarang itu bikin game Fast Clicker kemarin. Nah, kalau yang game kemarin kan yang udah kita bikin baru berupa tampilannya aja. Nah, kemudian kita juga udah bisa menampilkan tulisan klik secara random menggunakan modul random. Nah, lalu apa aja yang bakal kita kerjakan hari ini atau lanjutan dari game Fast Clicker ini? Nah, kalau game Fast Clicker itu yang seharusnya kan ada time-nya, ada poinnya. Nah, ini aktif time ini waktu dikasih di sini itu 10 detik. Tapi ada waktu yang jalan. Nah, kalau kita lihat pakai waktu, berarti nanti bahasanya kita juga bakal pakai modul time di sini. Nah, kamu mungkin bisa langsung aja lihat project yang kemarin, berarti di lesson. Nah, berarti kita masih tetap lesson 3 kemarin, Pygame Fast Clicker, yang nomor 5. Nah, kita bakal lanjutkan yang ini. Nomor berapa, Kak, tadi, Kak? Eh, yang, Oh, bentar, oh enggak. pros. Tadi enggak, yang dalamnya, enggak. Yang Oh, lesson perintahnya 3 tadi. nomor 5. Lesson 3 nomor 5. Nah, itu yang game Fast Clicker yang udah selesai kita bikin kemarin, Hmm. yang sampai menampilkan. Kamu udah bisa buka? Oh, udah, Kak. Maksudnya ini, Kak. Hmm? Em, yang sekarang tuh kita bakal ngerjain yang mana, Kak? Yang lanjutan yang kemarin. Jadi kita masih buka yang kemarin aja. Jadi yang Nggak, hari ini kita maksudnya tuh em, ah, eh, ngelanjutin codingnya yang mana, Kak, sekarang? oh, lanjutan apa yang mau kita bikin. Iya, yang sekarang itu. Nah, oke. Nah, yang akan kita tambahkan hari ini itu di bawah from random. Nah, kita bakal nampilin, kita bakal pakai modul time juga. Nah, berarti kita tambah from time import all. Nah, oke. Itu dulu. Terus kita lihat di sini ada poin. Nah, lalu ada aksi lagi. Kalau tadi kan kita baru berupa tampilan aja. Sedangkan ada aksinya di sini kalau kita lihat kan ada tanda mouse. Nah, dia ngeklik. Nah, berarti aksi menggunakan mouse. Nah, kita juga akan belajar hari ini gimana cara memberikan aksi pada objek di dalam game. Nah, tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu ke tampilan. Nah, kemarin kan kita baru kartu. Nah, berarti yang tinggal adalah tampilan untuk waktu, poin, kemudian stat menang dan stat kalahnya. Nah, maka dari itu, nah langkah pertama kita dulu adalah, bentar kita lihat dulu materinya. Oke, berarti penghitung waktunya nanti. Berarti kasih aksi dulu deh. Kita ikutin aja yang di slide. Nah, jadi di dalam game, berarti kan kita bagi perintahnya ada dua. Perintah untuk menampilkan objek sama perintah untuk aksi atau mekanik gamenya. Nah, kita belajar gimana cara memberikan aksi atau event ke dalam game. Nah, jadi event itu bisa berupa eh, inputan dari keyboard ataupun inputan dari berupa klik dari mouse ataupun pakai
joystick dan sebagainya. Nah, kalau untuk game clicker, kita sepakat bahwasanya kita bakal pakai mouse. Nah, lalu gimana caranya kita ngasih perintah menggunakan tombol kiri mouse? Nah, ada istilah dinamakan event. Nah, event ini gimana cara memberikan aksi dari luar, entah itu menggunakan perangkat keyboard, mouse, ataupun joystick ke dalam program kita. Nah, misalkan saat dia diklik, nanti akan ada perubahan yang terjadi dalam program kita. Nah, itu kita sebut dengan handle event. Jadi dia akan menghandle event yang diberikan. Nah, ada beberapa perintah yang akan kita pakai di dalam Pygame untuk memberikan event atau aksi di dalam game tersebut. Nah, yang pertama adalah perintah pygame.event.get. Nah, maksudnya di sini event ini atau aksinya akan kita dapatkan get. Nah, kemudian ada di bawah lagi di dalam kelompok perintah event itu ada type. Nah, type ini apakah mouse atau keyboard gitu. Nah, udah type, kemudian ada lagi kalau misalkan button type-nya berupa button atau tombol. Nah, apakah tombol mana yang ditekan, kiri atau kanan? Nah, itu juga nanti akan kita deklarasikan seperti apa. Nah, habis itu kita akan pakai x,y event post. Katanya mengembalikan koordinat dari titik di mana event terjadi. Nah, jadi kuncinya aja dulu karena dia perintahnya banyak. Yang penting kita bakal pakai kelompok pygame.event.get. Nah, gimana caranya? Nah, nanti kita akan pakai perulangan untuk melakukan aksinya. Jadi setiap dia melakukan, misalkan setiap dia klik tombol klik apa yang akan terjadi gitu. Nah, ini if event type. Nah, dia bakal kasih tahu di sini bahwasanya pygame mouse button down. Artinya dia klik. Kemudian nanti x, y sama dengan event postnya apa. Nah, di sini kondisi bisa dibuat lebih ketat dan membutuhkan klik dengan tombol kiri pertama mouse. Nah, jadi kalau kita pygame mouse button aja, dia kan nggak tahu apakah klik kanan atau klik kiri. Nah, secara di dalam Python itu klik kiri berarti urutannya buttonnya sama dengan satu. Nah, itu untuk klik kiri. Kalau untuk klik kanan, kalau aku nggak salah entah 0 atau 2. Nah, nanti kita juga bisa uji coba gimana aksinya. Nah, ini teori aja dulu. Kemudian kita juga bakal pakai nanti tambahan di si kelas area itu berupa collide point. Nah, dari rectangle-nya. Nah, collide ini maksudnya gimana aksi yang kita berikan saat kita atau saat mouse kita menyentuh bagian kartunya. Kan nanti akan beda. Ada layar game, kemudian ada kartu. Saat kita klik layar game, pasti nggak akan terjadi apa-apa. Nah, tapi saat kita klik kartu, nah kita akan mengaktifkan yang namanya collide. Collide itu kalau dia bersentuhan atau apa berbenturan antara mouse sama kartunya. Nah, nanti kita juga pakai pakai ini. Nah, sebelum itu kita kasih aja, aku copy aja nanti def collide point di dalam kelas area kita. Nah, kelas area kemarin kan ada def init, def color, def fill, def outline. Nah, kita tambahkan def satu lagi berupa collide point. Nah, untuk yang ini silakan kamu tambahkan dulu. Rapikan. Nah, ini. Silakan ditambahkan dulu.
Sudah, Kak? Oke. Nah, kalau udah, nah tadi kita bakal menambahkan aksi di dalam while-nya. Nah, berarti kemarin kita di dalam while ada if white sama dengan nol. Oke. Nah, kita bakal taruh perulangan for event tadi itu di atas pygame display update. Berarti pygame display dot update sama clock dot tick itu enter aja ke bawah. Nah, kita harapnya dia di codingan terakhir. Nah, di sini aku kasih komentar dulu. Memberikan aksi. Nah, dia harus ada di dalam while-nya. Berarti secara tidak langsung dia bakal satu indeks ke dalam. Nah, dia sejajar dengan if. Jadi kita bikin for even in pygame dot even get pygame even dot get. Nah, dia bakal cek if even type sama dengan even type-nya pygame mouse button down. Pygame mouse button down and even button sama dengan satu. And even button sama dengan satu. Maka X, Y sama dengan even. Nah, jadi tambahkan itu dulu. Kita kasih tahu di sini memberikan aksi, eh, tambahkan komentar, klik kiri mouse. Sudah, Kak? Oke. Nah, kalau udah, kita lanjutkan katanya menangani peristiwa MOS. Nah, jadi gini, setiap perulangan berarti kita akan melakukan perulangan sebanyak 4 karena ada 4 kartu alias kliknya bakal muncul di antara 4 kartu. Nah, kita bakal cek apakah salah satu kartu tersebut collide point X, Y alias maksudnya klik kita tadi apakah bersentuhan nggak antara keempat kartu tersebut. Maksudnya kan misalkan kita klik nih kartu, entah itu kartu 2, 3, 4, atau yang pertama. Nah, kalau if sama dengan klik, nah kalau dia sama dengan nanti tulisannya klik. Nah, klik ini kita punya di atas. Nah, klik itu tulisan klik yang akan muncul nanti.
Nah, kalau dia sama dengan, berarti kartunya dari warna kuning yang kita tampilkan tadi, warna kuning akan berubah jadi kita ubah warna kartunya color green. Nah, kita bakal taruh for i in range 6 card ini di bawah X, Y sama dengan event post. For i in range 6 card. Nah, kita cek for i in range 6 card. Kemudian apakah dia collide? If cardnya collide. If card collide point. Card collide point X, Y. Nah, maka kita cek lagi if sat index i. If i tambah 1 sama dengan klik, maka card i colornya colornya akan kita ubah. Nah, kalau kita cek kemarin kita punya warna oke green. Ubah jadi green. Nah, kalau enggak, else berarti kita akan ubah card jadi warna merah. Color. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Kita coba. Hmm. Sudah, Kak. Oke, bentar dulu. Aku tes dulu ini. Kenapa nggak bisa diklik? Bentar. Komentar. Oke, kalau udah. Nah, tunggu dulu. Seharusnya kalau kita udah bikin for eventnya, seharusnya dia udah bisa diklik. Cuma dia belum bisa. Sekarang bentar aku cek dulu. Kira-kira apa yang tinggal di atas.
Collect point, sub x, y udah, return. Bentar, Kak, tadi kayaknya ada yang salah, Kak. Coba boleh ke bawah lagi. Oke. Nah, Oke. sekarang pakai. Ntar aku cek collect point. Sudah, Kak. Coba lagi. Oke, udah. Nah, tunggu bentar. Aku cek dulu. Kayaknya collect point-nya ada yang belum jalan. Karena dia nggak bisa deteksi mana yang udah kita klik. Bentar, aku cek dulu. Collect, collect, collect. Oke, right. Atas, buttonnya, button, event, title, x, y, and collect point. Let's collect point. Show continue. Hmm. Eh, ya, aku kepental gara-gara jaringannya. Bentar. Oh, oke, Kak. Ya, aku share screen lagi dah. Tadi collect, collect. Kita cek dulu. Nah, seharusnya udah. Collect point while true. If even. Card. Coba aku nggak pakai ini dulu. Hmm. Mana set pas klik collect point. Ya, kalau gitu kita coba lanjutin untuk pengurangan time dan waktunya dulu. Nah, kayaknya emang collect pointnya nggak mau. Bentar. Siapa tahu nanti kalau kita udah tambahkan codingan untuk pengurangan poin sama penambahan poinnya, dia baru mau. Bentar. Mana tadi? Lagi. Klik adalah nomor kartu. Jika tidak, semua benar. Nah, waktu dan poin. Nah, waktu ada tulisan time. Kemudian 1, 2, 3, 4-nya ada tulisan. Terus poin ada tulisan, nolnya juga ada tulisan. Berarti nanti kita akan bikin 4 label. Nah, untuk menghitung waktu, berarti waktu akan jalan sejak kita menjalankan game. Nah, berarti kita bakal pakai start time sama dengan time. Nah, di sini aku taruh si start time itu di luar dari while. Berarti di atas, kita kasih di mana ya? Oh, di bawah gambar deh. Di bawah warna. Di bawah kumpulan warna. Aku atur, atur waktu. Nanti ada start time sama dengan time. Kemudian ada current. Current time tak sama dengan current time.
Oke, start time sama dengan start time. Jadi pas game dijalankan dia bakal jalan langsung. Nah, habis itu kita bikin di sini, bikin label untuk tulisannya. Nah, kita time text, mana? Oke, time text label no 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 no. Sini label, label. Yang pertama itu untuk tulisan time. Time text-nya label 0, nah 0, ini itu X-nya, X, Y, width, height. Kemudian back kita itu warna layar. Nah, kemudian kita set text-nya. Hmm, time text, set text 40 dark blue. Time, text, time text, set text sama dengan, kok sama dengan, kita lihat set text-nya itu tulisan time titik dua, time titik dua, 40, colornya black. Kok color black? Ada black nggak? Saja color kita, color, oh dark blue. Dark blue. Di situ baru time, text. Kita pakai draw. Draw titik, draw 20,20. Nah, itu untuk tulisan time, titik dua. Nah, kemudian untuk tulisan 1, 2, 3 yang bakal jalan nanti. 10, waktu defaultnya 0, kemudian point text. Score. Oke, udah. Untuk score text, score text sama dengan labelnya, label di 380 no. Nah, itu time text untuk tulisan time, timer untuk 0, waktu defaultnya timenya 0 dulu. Nah, nanti nilainya akan berubah 1, 2, 3, sampai 10 detik. Kemudian score text itu untuk, ini seharusnya bukan poin. Poin, sedangkan skornya nanti berapa? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk tampilan waktunya aja dulu.
Nah, kalau udah kamu samakan, nanti kasih tahu. Layar, layar. Oke, udah selesai untuk bikin labelnya. Dikit lagi, Kak. Oke, lanjutin aja dulu. Aku masih coba tes yang tadi. Belum bisa. For karya aku terus beli si poin semua. Oh iya, itu. Oh, ada. Jadi seperti itu. Udah, Kak? Oke. Nah, aku udah tahu tadi gimana. Karena kita belum kasih. Oke. Nah, kalau kamu udah bikin, nah kita tes lagi yang udah kita kasih aksi tadi. Nah, kenapa dia belum? Karena kartnya, misalkan kita udah kasih tahu nih, oh bahwasanya kalau dia ada tulisan klik, nanti warnanya berubah jadi hijau ya. Nah, kalau enggak berubah jadi warna merah. Nah, tapi kita belum maksudnya kita belum memanggil perintah perintah kita belum nge-fill-nya. Nah, kita baru set color-nya, tapi kita belum
menjalankan perintah fill. Gitu. Nah, jadi di setelah if, nah itu kan ada else. Nah, kita kasih sejajar if else itu perintah untuk nge-fill-nya. Nah, berarti kita panggil nanti hey car cars hey cars cars i titik kita panggil fill. Nah, kita fill dia di function fill. Coba dulu. Nah, oke. Makanya dia udah bisa. Tadi kalau yang sampai sini aja berarti kita baru baru ngasih perintah aja bahwasanya oh kalau ini nanti warnanya berubah jadi warna ini ya. Tapi kita belum mengeksekusi atau memberikan oh jalankan perintah fill-nya. Nah, fill ini kasih fill tadi. Nah, itu kita panggil dari function class area yang ada def fill-nya. Nah, jadi misalkan kamu tambahkan card, kemudian indeks i titik fill yang sejajar dengan if else. Nah, nanti coba kamu jalankan, lalu coba diklik kartunya. Kalau ada tulisan klik, coba. Nah, tadi kan kita udah bikin time Oh, sama kok period. masih belum bisa ya? Masih belum bisa. Hmm, Bentar, ada yang salah apa gimana? Bentar. bentar aku cek dulu ya. Ini. Terus dulu. That input di baris keberapa? Oh, def collide point self x, y return. Nah, return itu nggak pakai titik. Jadi return spasi baru self titik correct. Jadi returnnya nggak pakai titik. Kita spasi return spasi self. Kemudian apa lagi? Ya ada oh, for cards y titik collide point x, y for i in range. Collide point tadi collide point collide point x, y collide point self run self right collide point for i in range 6 card oke for nah ini bukan for 100 baris 105 itu if nah for-nya cuma yang baris 104 105-nya yang if refresh dulu oke terus tadi 100 oke jalankan lagi nah label nah label ini L-nya kapital yang 56 nah label itu dipanggil dari kelas inheritance atau kelas anakan label makanya kita panggil label terus baris 60 juga label baris 64 juga label baris 68 juga label. Ya, label, L-nya kapital. Nah, habis itu 57. Baris 57 time underscore text. Nah, yang ini titik set. Nah, set text ini yang kita panggil adalah set text def ini. Nah, jadi set underscore text. Jadi baris 57 set underscore text.
Nah, ini tipe time. Nah, ini juga tipe 62. Nah, tapi perbaiki aja yang tadi dulu. Eh, set text, kemudian 58 ada yang tipe, terus udah set text. Nah, ini juga 62 tipe timer. Nah, karena kita pakai timer ini. Yang udah kita bikin objeknya namanya timer. Kemudian objek tersebut panggil metode setText dan metode draw. Ya udah mau. Nah, oke. Nah, itu kalau kamu tes kan sebenarnya udah mau. Kita klik-klik. Nah, kalau kita lihat kan kliknya terlalu cepat. Kayak susah ya kita ngekliknya. Nah, kita bisa atur waktu tersebut. Nah, misalkan terlalu cepat kliknya berpindah antara satu kartu ke kartu lain. Nah, itu bisa kita ubah di baris 89 yang ada white sama dengan 20. Nah, kita bisa misalkan aku ubah jadi 30. Nah, nanti kliknya akan lebih pelan pindahnya. Nah, itu bisa kita atur. Nah, kalau sekarang kan pas kita klik waktunya belum jalan, poinnya juga belum nambah ataupun berkurang. Nah, habis ini kita bakal menambahkan poin. Nah, untuk itu kita bikin dulu variabel. Nah, variabel di dekat white sama dengan 0 yang dekat looping game. Nah, itu kan ada white sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan di sini variabel baru namanya points sama dengan 0. Nah, poin ini akan nambah jika, nah, mana yang warna green tadi? Color green. Nah, itu kan saat ada tulisan klik katanya, maka warnanya akan berubah jadi hijau. Nah, kalau dia warnanya berubah jadi hijau, berarti poin tadi, points tambah sama dengan satu, alias poinnya kita tambah satu. Nah, gimana kalau warnanya merah? Berarti poin akan berkurang. Points kurang sama dengan satu. Nah, asalkan tambahkan dulu. Berarti poin di dekat si white sama dengan nol yang di atas while. Sudah, Kak. Oke. Kalau udah, nah tadi kan kita udah kasih poinnya berubah. Nah, kita bakal harus tampilkan ke layar. Nah, jadi ada dua aksi. Pertama kita atur, kemudian kita tampilkan ke layar. Nah, kita tampilkan ke layar, kita panggil si skor. Skor titik, mana skor kita? Oke, kita ubah jadi skor set text. Skor set text, buka kurung. Nah, seharusnya kan ini kita str si poin tadi. Poin, koma, 40, koma, dark blue. Nah, kemudian si skor kita draw ke titik, bentar aku lihat dulu. Lihat titik 0,0. 0,0. Nah, coba kita tes dulu. Nah, oke. Nah, ini kalau kelihatan kalau aku udah salah. Oh. Nah, itu kan poinnya kelihatan berubah. Tambahkan.
Kak, kok share screen-nya hilang deh, Kak? Eh, bentar. Udah, Kak. Oke. Nah, coba kamu jalankan udah pas diklik itu kira-kira poinnya udah berubah belum? Nah, ada error ya, points. Bentar, kita cek dulu. Nah, karena poinnya belum kamu deklarasikan di atas. Nah, jadi di bawah baris 85, di baris 85-nya eh, Rafif, nah itu enter. Di bawah white sama dengan nol. Nah, kita set dulu variabel poin sama dengan nol. Nah, kalau Terus kamu kalau lihat, skor draw kenapa tuh? oke, kita cek skor draw. Nah, skor itu titik. Nah, jadi gini, cara manggil ini supaya kamu nggak salah, itu kita lihat dulu skor yang kita punya di atas. Nah, kita kan punya skor ini adalah sebuah objek, objek yang dibikin dari label. Nah, kita kan akan memperuntukkan skor ini untuk angka nol. Nah, skor set text. Nah, fungsi set text ini itu adalah fungsi yang bisa kita bikin tulisan nol dengan dengan ukuran 40, warnanya dark blue. Nah, kemudian skor ini, nah, jadi skor titik nanti fungsinya apa? Skor titik fungsinya apa? Begitu juga dengan skor titik. Nah, fungsi draw. Draw itu adalah menggambar dia ke dalam layar. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai draw di sini, kita hanya ngasih pengaturan atau kita nyuruh dia set text-nya sama dengan nol ya gitu. Tapi dia belum ditulis ke dalam layar. Nah, tetap aja dia nggak bisa tampil. Makanya skor titik draw. Nah, coba kita tes lagi. Nah, oke ya. Nah, itu udah poinnya udah jalan. Nah, sekarang yang akan kita tambahkan adalah waktu ini belum jalan lagi. Nah, seharusnya waktu tadi itu pas kita mulai game dia udah jalan, tapi dia belum muncul. Nah, gimana caranya untuk memunculkan waktunya? Nah, maka dari itu kita bakal, nah sejajar for, kan ada yang memberikan aksi, aku bikin. For event. Nah, kita bakal bikin sejajar dengan for event. Berarti, eh, nah sejajar dengan for event, aku kasih stat menang, menang, dan kalah. Nah, kan waktu timer itu hanya 10 detik. Jadi lewat dari 10 detik berarti kita kalah. Nah, kalau waktunya masih kurang dari 10 detik berarti waktu akan ditambah. Nah, maka dari itu kita bikin dulu new time sama dengan time. Nah, tunggu dulu. Nah, nah, di bawah kita bakal cek jika waktu tadi dikurang start time atau waktu kita mulai tadi, itu kalau dia besar sama 11, nah berarti besar dari 11 atau sama dengan 11 berarti waktu sudah habis. Nah, kita bakal tampilkan statement untuk
waktunya sudah habis. Nah, maka kita pakai nanti label, berarti kita bikin objek win. Ini terserah ya, kalau mau bikin objeknya boleh beda, misalkan, oke aku kepental lagi. Bentar, izin share screen lagi. Nah, itu kalau untuk waktunya habis. Kalau waktunya belum sampai 10 detik, hmm, nah kita akan menampilkan waktu jalan 1, 2, 3, 4, 5. Current time. Ini untuk if integer new time-nya aku kopikan aja. Nah, itu taruh di bawah if new time dikurang start time besar dari 11. Nah, itu aku kirimkan codingan untuk if integer new time kurang integer current. Nah, bentar. Current-nya R-nya 2 ya. Ini ada yang tipu. Current time. Hmm, baru di bawah if points besar dari 5. Ini udah jalan. Ya, punya sudah habis. Kalau eh, ini sudah coba. 20 deh.
Nah, udah di copy, Sis? Sudah, Kak. Nah, oke. Nah, nanti di akhir baris Ah, tambah tapi kok lagi kalau lebih dari 4 detik kok mati, Mbak? lebih dari 4 detik. Coba Ntar aku dua, tiga, empat. enggak coba kalau punya. Oh, bentar. Nah, kamu tambahkan Pygame display update ini. Nah, tapi dia di awal baris. Nah, tambahkan di awal baris kayak gini. Oke. Pygame display update lagi. Ntar, coba aku tes. Dua, tiga, empat. Oke, udah jalan. Label is not defined. Nah, di baris 121, Fifth, itu labelnya L-nya kapital lagi. Itu cara ganti. Kok di aku cuma 4 detik dong ya? Detik dulu. Bentar, aku coba. Hmm, coba deh. Nah, aku kok bisa sampai kayak sampai Oh, 10. tadi aku baru ganti kan, Kak. Udah, Heeh, udah semua sih kayak ini, Kak. oke. Nah, ini misalkan kalau mau ini dia. Misalkan waktunya terlalu cepat 10 detik. Nah, bisa juga kita atur itu di baris 120 besar sama 11. Nah, bisa ganti misalkan besar sama 20 atau berapa. Nah, itu bisa kita set. Nah, oke. Untuk game fast clickernya sampai situ aja. Nah, itu jadi ntar aku checklist dulu. Kita udah sampai menambahkan counter, menang dan kalahnya. Nah, jadi aku rangkum aja poin-poin dari pembuatan game ini. Nah, yang pertama yang harus kita perhatiin dalam bikin game itu adalah import Pygame dulu. Nah, kemudian beda dengan modul lain, Pygame ini harus kita init atau kita inisialisasi di setelah import Pygame-nya kita inisialisasi. Nah, kemudian langkah apa lagi yang harus kita lakukan yaitu bikin layar gamenya dulu alias bikin apa stage gamenya. Nah, layar kita bisa pakai perintah pygame display set mode. Nah, set mode di sini kita atur berapa lebar dan panjang dari layar kita. Nah, kemudian baru mau isi warna apa. Nah, warna kita pakai sistem RGB. Berarti ada 3 kode yang akan kita pakai. Nah, kemudian apalagi inti dari pembuatan game. Nah, itu adalah kalau kita bikin kelas, kemudian ada lagi nanti turunan kelasnya. Nah, yang poin penting itu saat kita bikin objek dari kelasnya. Nah, tadi kan aku perhatiin, nah kamu tuh sering juga yang ada yang tipu. Nah, sebenarnya misalkan kayak gini, kita bikin objek namanya time text. Nah, dari kelas label. Nah, otomatis kalau dia dibikin dari kelas label, berarti dia bisa pakai metode setText dan metode draw. Nah, gimana cara memanggil setText dan draw? Nah, apa nama objek kita tadi, kemudian titik. Nah, baru kita panggil metode misalkan setText. Nah, setText ini isian di dalamnya sesuai dengan apa argumen yang ada. Nah, berarti teksnya apa, ukuran teksnya berapa, sama warnanya apa.
Nah, draw juga gitu. Draw ini kita panggil apa nama objek kita, titik, kemudian metodenya. Nah, itu cara memanggil eh, properti dan metode dari sebuah kelas. Nah, kemudian yang inti lagi itu adalah penggunaan looping game. Nah, berarti di dalam game harus ada perulangan. Nah, perulangan ini berarti semua aksi yang akan kita lakukan, nah, itu yang akan menimbulkan perubahan terhadap game kita. Misalkan, entah itu menampilkan suatu tampilan, atau saat kita klik dia bakal ada terjadi perubahan, atau nanti poinnya bertambah, berkurang, itu kita taruh di dalam looping gamenya. Nah, hari ini kita belajar itu dapat ilmu baru tentang menambahkan aksi ke dalam game, sebuah game. Nah, namanya event. Event ini bisa kita kasih, eh, berarti maksudnya ada input yang akan kita masukkan dari luar. Nah, dapat berupa keyboard, mouse, ataupun joystick. Tapi kalau sekarang kita pakai mouse dan keyboard aja. Nah, untuk game fast clicker kita belajarnya pakai mouse dulu. Nah, berarti event type-nya kita bikin mouse button down dengan klik buttonnya itu nomor satu alias klik kiri. Nah, baru nanti apa yang akan terjadi saat kita klik, baru kita taruh di dalamnya. Nah, itu sih poin-poin pentingnya. Nah, oke, sejauh ini kamu ada pertanyaan dulu. Nanti aku bagikan apa materinya. Nah, oh ya, aku minta tolong. Nah, itu kan pelajaran kita yang kemarin. Nah, untuk lesson 4, nah itu silahkan kamu lihat materinya. Nah, itu materi untuk hari ini. Nah, jadi silahkan diklik aja biar nanti dia warna hijau. Itu udah Kak. Oke. Nah, kira-kira kamu ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Nggak ada sih Kak. Ya, kalau nggak ada, nah, ntar aku lihat habis ini apalagi lesson kita. Oke. Nah, oke, kalau nggak ada, berarti kita cukup sampai di sini dulu. Bentar aku kasih koin. Hmm, mematuhi aturan. Tadi kamu telat ya? Iya, kalau aku nggak salah. Tempat diskusi. Ah, oke, Viv. Kita lanjut di minggu depan. Di minggu depan hari apa? Hari Rabu. Ya, selama itu bulan Ramadan berarti kita yang hari Rabu, berarti mulai tanggal 1 sih berlakunya, berarti kita pindah ke jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Boleh Kak. Nah, oke. Oke, aku stop share dulu. Oke, sebelum kita selesai, aku screenshot dulu untuk absennya. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke, Viv. Sampai ketemu minggu depan. Aku pamit dulu. Oke Kak.